Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita masih tetap di tema 4. Namun pun begitu kita berada di muatan PKN. Materinya adalah tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Kelas 5 masih bersama saya dengan Muhammad Rizkal. Kita lanjut materi. Yang pertama, kita akan belajar tentang makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat bermakna bahwa setiap masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya dengan baik, tidak merusak lingkungan, dan senantiasa menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang terjadi di masyarakat. Jadi anak-anakku sekalian, perlu kita tahu bahwa pada bagian ini ada 3 poin yang menjadi tanggung jawab kita yang sebagai warga masyarakat yang perlu kita jaga selalu. Yang pertama itu adalah menjaga lingkungan dengan baik. Lingkungan apa yang dimaksud? Tentu saja adalah lingkungan tempat tinggal kita. Artinya lingkungan tempat tinggal kita itu perlu kita jaga dengan baik, karena jika lingkungannya bisa bersih, lingkungannya aman, nyaman, dan tentram, maka yang akan mendapat kebaikannya itu adalah kita sendiri yang tinggal di dalam lingkungan tersebut. Itu yang dimaksud. Jangan membuang sampah sembarangan. Di setiap rumah itu kalau perlu disiapkan tempat sampah di depan rumah masing-masing. Kemudian kita selalu senantiasa menjaga lingkungan dengan bergotong royong, bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan-lingkungan di sekitar rumah, dengan tentu saja dengan warga-warga yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah tidak merusak lingkungan. Karena kita disuruh menjaga lingkungan tersebut, otomatis dengan demikian kita tidak merusak lingkungan itu. Karena kenapa? Karena kita menjaganya, makanya kita pastinya tidak akan merusak lingkungan tersebut. Karena kenapa? Karena jika kita merusak lingkungan tempat tinggal kita sendiri, maka yang akan mendapat kejelekannya itu adalah kita sendiri. Contohnya, kalian membuang sampah bukan pada tempatnya, membuang sampah di depan rumah, membuang sampah di samping rumah, dan lain sebagainya, akan mengundang lalat, akan mengundang bau yang tidak sedap. Nah, jika bau dan lalat datang, otomatis siapa yang akan menerima kejelekannya itu adalah kita sendiri dan semua warga yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian poin yang ketiga adalah senantiasa menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang terjadi di masyarakat. Jadi perbedaan di setiap warga masyarakat, di setiap lingkungan masyarakat itu pasti ada. Namanya juga Indonesia itu di dalamnya banyak sekali perbedaan, namun kita tetap satu dalam persatuan. Makanya karena banyaknya perbedaan di antara kita sesama masyarakat itu, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan kepercayaan, dan lain sebagainya, kita harus tetap senantiasa menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang dimiliki oleh setiap orang. Jika kita misalnya beragama Islam, di sebelah rumah kita beragama Kristen atau yang beragama Hindu atau Buddha, makanya kita akan selalu tetap menghargai tetangga kita atau orang yang tinggal di dekat rumah kita meskipun lain agamanya. Itu yang dimaksud dengan saling menghargai dan saling menghormati, seperti itu. Kemudian perbedaan-perbedaan lain yang mungkin bisa muncul yaitu biasanya dalam setiap lingkungan itu terdiri dari banyak suku bangsa, ataukah janganlah terlalu jauh. Kalau kita bicara suku bangsa mungkin agak ribet, kita bicara saja asal daerah, ya. Jadi mungkin dalam sebuah tempat itu ada orang dari misalnya dari Takalar, ada orang dari Sopeng. Kalau misalnya di luar provinsi mungkin dalam satu daerah itu ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Papua misalnya. Tapi kita harus senantiasa menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang terjadi dalam masyarakat lingkungan tempat tinggal kita. Seperti itu. Jadi itulah 3 makna atau 3 poin dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke, kita lanjut ya.
Nah, selain dari makna dari tanggung jawab itu, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama itu adalah memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Di sini kita ditunjukkan beberapa contoh dalam hal memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang pertama itu adalah rukun tetangga harus terus dilakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan RT, rukun tetangga, harus terus dilakukan. Artinya, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa meskipun di sekitar rumah kita atau di sekitar lingkungan kita itu banyak perbedaan, kita harus tetap rukun, tidak boleh saling menjelekkan satu sama lain. Karena kalau misalnya dalam sebuah lingkungan itu setiap tetangga itu rukun dengan tetangga yang lain, insya Allah lingkungan itu akan menjadi lingkungan yang kuat dan aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat bersama-sama. Jadi setiap ada persoalan dan permasalahan itu jangan didiamkan, apalagi mengambil keputusan sendiri, apalagi bermain hakim sendiri, itu tidak boleh. Makanya kita diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Mufakat itu apa? Mufakat itu adalah kesepakatan yang bisa kita dapatkan dalam musyawarah yang kita sudah sepakati bersama-sama satu sama lain. Jadi baik buruknya kalau kita kesepakati bersama-sama, maka kita akan menanggung secara bersama-sama pula. Itulah kelebihan dari sebuah musyawarah yang menciptakan sebuah mufakat. Selanjutnya yang ketiga adalah mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Apa itu bakti sosial? Bakti sosial itu lebih kecilnya atau lebih sederhananya adalah gotong royong dan saling membagi yang mampu memberikan kepada yang tidak mampu. Entahkah itu dalam bentuk uang, dalam bentuk bantuan, atau dalam bentuk makanan dan lain sebagainya. Tentu saja dalam sebuah lingkungan masyarakat itu jarang kita menemukan bahwa semua adalah orang yang mampu. Dan jarang juga kita menemukan dalam sebuah lingkungan itu semua adalah orang yang tidak mampu. Dalam sebuah lingkungan itu pasti ada orang yang mampu, ada yang sederhana, ada yang tidak mampu. Makanya sebagai orang yang mampu, sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab kita dalam sebuah masyarakat itu kita memberikan bantuan-bantuan sosial kepada tetangga kita yang kurang mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang paling sering kita lakukan adalah dalam proses gotong royong membersihkan lingkungan. Itu yang namanya bakti sosial. Kenapa dikatakan bakti sosial? Karena di sini tidak ada yang dibayar. Kita ikut dengan ikhlas demi kepentingan kita bersama, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini yang sering kita dapatkan di anak-anak sekarang. Dia seenaknya saja membuat bahasa-bahasa yang sebenarnya bahasa itu tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Contoh, lu, gua, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi saya dengar itu bahasa-bahasa yang sering dimunculkan oleh anak-anak muda kita. Bahkan kalian juga bisa sering saya dengar menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Mulai dari sekarang mari kita belajar untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu bisa dipahami dengan baik. Seperti itu. Kadang kenapa jika kita menggunakan bahasa-bahasa yang orang bilang bahasa gaul, tidak semua orang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang mungkin kita harus perhatikan ke depannya. Kemudian terakhir adalah tidak membedakan suku, ras, agama dalam bergaul di masyarakat. Ini kembali lagi dari pembahasan awal kita. Di setiap lingkungan itu pasti ada perbedaan antara suku, ras, agama dalam sebuah lingkungan masyarakat. Tapi kita tidak boleh membedakan dalam bergaul. Siapapun yang kita temani bertetangga, meskipun dia berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, kita tetap harus menjaga tali persaudaraan dan bergaul satu sama lain dengan baik. Jadi makanya di awal kita menjelaskan bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain.
agar perbedaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk kita semua. Oke, kita lanjut materi ya. Kemudian bagian B ada namanya memelihara ketertiban dan keamanan bermasyarakat. Jadi dalam sebuah lingkungan bermasyarakat itu otomatis tidak menutup kemungkinan ada hal-hal mungkin dari luar yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan kita. Misalnya paling kecil pencuri sandal saja, ataukah misalnya yang paling besar itu adalah pencurian motor dan lain sebagainya. Makanya kita dalam sebuah lingkungan bermasyarakat itu harus memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat sendiri. Ya, seperti itu. Salah satu contohnya itu adalah kita biasanya membuat jadwal ronda malam dengan tetangga-tetangga yang lain. Jadi kita bergiliran untuk melakukan ronda malam menjaga keamanan bersama dengan, kalau misalnya ada satpam yang bersama dengan Pak Satpam. Dan kita harus mengikuti jadwal tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu yang dimaksud. Tidak boleh lagi mengatakan, ih saya tidak bisa karena saya capek. Tidak boleh begitu. Kalau jadwal kita sampai dalam jadwal kita dalam ronda itu sampai, kita harus ikut di dalamnya. Kita harus turut serta. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bagian C, meningkatkan rasa solidaritas sesama masyarakat. Contohnya apa? Saling membantu, peduli satu sama lain, kerjasama serta berpartisipasi dalam membangun wilayah secara bersama-sama. Ini yang dimaksud. Misalnya dalam sebuah lingkungan masyarakat itu kita akan membangun sebuah masjid misalnya, ataukah tempat-tempat ibadah. Biasanya itu para panitia akan meminta bantuan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di dalam lingkungan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan saling membantu, peduli satu sama lain, serta bekerja sama dan berpartisipasi dalam membangun wilayah tersebut yang tempat tinggal kita. Contoh misalnya membuat jembatan misalnya, tetap ada bantuan. Tetap ada bantuan dari pemerintah. Tapi jika kita ingin lebih dan kita ingin lebih misalnya lebih cepat selesai, itu otomatis kita disuruh ataukah diharapkan untuk ikut berpartisipasi, misalnya paling tidak ikut membantu dalam bekerja. Itu yang dimaksud. Jadi biar bagaimanapun kita harus tetap menghidupkan budaya-budaya saling membantu, saling peduli sesama orang lain. Misalnya ada orang sakit di dekat rumah kita, dia tidak ada kendaraan untuk ke rumah sakit, sedangkan kita ada, ya kenapa tidak kita membantu dengan memberikan kendaraan kita. Itu yang hal-hal seperti itu sebenarnya hal-hal kecil tapi akan sangat membantu ataukah sangat sangat bisa membangun rasa persatuan dan kesatuan kita dalam sebuah lingkungan masyarakat. Oke, kita lanjut ya. Bagian D, menghapus tindakan diskriminasi. Yang mana yang dimaksud di sini adalah tidak boleh memperlakukan orang atau agama lain atau kelompok lain dengan berbeda berdasarkan karakteristiknya. Maksudnya kembali lagi ke awal. Jika misalnya dalam sebuah lingkungan itu ada agama lain yang tidak sama dengan kita, ada agama minoritas, misalnya ada agama yang sedikit pemeluknya, sedangkan kita di satu lingkungan itu ada banyak yang memeluk agama Islam, kita tidak boleh mendiskriminasikan orang yang memeluk agama lain namun pun dia sedikit atau minoritas. Kita harus tetap merangkul dan menghargainya. Karena kenapa? Kita tetap bersaudara dalam lingkungan tersebut. Kelompok lain misalnya, terkadang dalam sebuah masyarakat itu ada kelompok-kelompok yang kecil yang sebenarnya dia berkelompok bukan karena ingin berniat untuk berkelompok, karena mungkin dia merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk bersosialisasi dengan kita. Misalnya yang paling sering muncul itu biasanya ada kalangan orang tidak mampu tapi minoritas atau sedikit, padahal di dalam lingkungan itu adalah banyak orang kaya. Biasanya orang yang tidak mampu itu agak sungkan untuk bergaul dengan orang-orang yang kaya. Makanya orang-orang yang kaya itu yang mungkin banyak dalam sebuah lingkungan itu merangkul orang yang tidak mampu itu. Karena kenapa? Dari situlah tidak ada diskriminasi yang terjadi. Seperti itu.
Ya, cukup sekian untuk materi hari ini. Sebenarnya masih ada materi selanjutnya, namun pun demikian kita akan sampaikan di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.